welcome back everyone, and how are you guys? Apa kabar kalian semua? Semoga masih sama-sama sehat, karena hari ini kita akan coba ngobrolin topik soal kegiatan public relation dalam manajemen atau kegiatan PR manajemen. Kegiatan PR manajemen sendiri ini merupakan implementasi dari tugas-tugas PR untuk menjalankan fungsi dan juga perannya nih. Nah, fungsinya secara menyeluruh atau perannya secara menyeluruh itu apa aja sih teman-teman? Jadi fungsi PR atau humas sebagai fungsi manajemen atau dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi manajemen itu secara umum ada dua, ada fungsi internal dan juga fungsi eksternalnya. Nah, yang dari fungsi internal humas sebagai fungsi manajemennya, ini PR harus mampu mengusahakan timbulnya sikap, gambaran atau image dari masyarakat terhadap organisasi atau lembaga yang dinaungi atau lembaga yang dimiliki, supaya memiliki kepercayaan atau tanggapan yang positif terhadap segala tindakan atau kebijakan dari suatu organisasi atau lembaga. Nah, oleh karena itu dari segi internalnya, PR ini harus mampu menggugah atau mengusahakan setiap anggota dari suatu organisasi atau lembaga untuk bisa membangun citra diri atau gambaran image yang positif gitu mewakili organisasinya. Bisa juga dari segi internalnya seorang PR ya seperti biasa sebagai penghubung atau jalan antara manajemen dan juga publiknya. Nah, itu dia fungsi PR sebagai fungsi manajemen dari segi internalnya. Sekarang kita bahas dari soal fungsi PR dari segi eksternalnya ya, lebih dari luarnya itu, lebih dari sisi luarnya. Ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, PR harus mampu mengenali atau mengidentifikasi hal-hal yang dapat menimbulkan sikap atau gambaran yang negatif dalam masyarakat sebelum suatu tindakan atau kebijakan itu dijalankan. Jadi seorang public relation itu harus mampu mengidentifikasikan sekiranya gambaran atau image yang negatif apa nih yang akan muncul ketika perusahaan atau suatu organisasi atau lembaga gitu kan melakukan suatu tindakan atau kebijaksanaan. Kira-kira dengan kebijakan ini, kebijakan ini kira-kira dengan kebijakan ini nanti gambaran positif atau gambaran negatif seperti apa nih dari masyarakat yang akan timbul. Nah, ini harus mampu diidentifikasikan oleh seorang public relation. Yang kedua, yang selanjutnya, memberi nasihat kepada manajemen mengenai semua perkembangan luar atau dalam yang menyangkut pengaruh hubungan dengan publiknya. Jadi seorang PR di sini harus mampu menasihati manajemen terkait hal-hal yang bersifat terdapat pengaruh gitu antara perusahaan dengan publiknya. Ya, baik nanti nasihatnya itu berisi kritik, kemudian kayak misalkan tanggapan-tanggapan tertentu yang bisa membangun manajemen internal dari yang bisa membangun manajemen atau perusahaan yang terkait hubungannya atau yang terkait dengan relasinya antara organisasi dengan publik. Yang selanjutnya adalah membuat penelitian dan penafsiran bagi kepentingan manajemen mengenai sikap-sikap yang ada sekarang atau perkiraan sebelumnya pada publik utama atau urusan perusahaan. Selanjutnya adalah bertindak untuk kepentingan manajemen dalam merencanakan fungsi-fungsi umum. Nah, kalau yang tadi fungsinya itu kan ada dua yang kita bahas. Ada yang secara internal dan juga secara eksternal. Sebenarnya fungsi-fungsi umum dari seorang public relation atau PR dalam menjalankan fungsi manajemennya itu apa aja sih? Sebenarnya fungsi umumnya itu tidak jauh dari membantu organisasi dalam mengembangkan dan memelihara hubungan dengan semua publik dan pemangku kepentingan utamanya dengan berkomunikasi secara efektif. Kuncinya di sini adalah komunikasi secara efektif. Jadi, fungsi umum dari seorang PR dalam menjalankan fungsi manajemennya adalah mengembangkan dan memelihara hubungan ya antara CPR, antara organisasi atau lembaga dengan seluruh pemangkunya atau pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya dengan cara komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi adalah kunci dalam memelihara hubungan yang memuaskan, jangka panjang, dan saling percaya dengan publik dengan pemangku kepentingan.
Itu tadi adalah fungsi-fungsi dari PR manajemen, baik yang secara umum, kemudian ada internal dan juga secara eksternalnya. Kita akan membahas soal fokus kita tentang kegiatan PR manajemen ya, kegiatan PR manajemen. Sebenarnya kegiatan PR manajemen itu pada dasarnya tidak jauh dari berkomunikasi. Jadi di sini kegiatan PR pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam simbol komunikasi, baik yang nanti bentuknya verbal maupun non-verbal. Verbal ya secara lisan bisa dengan jumpa pers, bisa juga dengan open house, presenter dan sebagainya, bisa juga dengan melalui yang media tertulis, menulis proposal, artikel, progress report, atau menulis presentasi, pers dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang non-verbalnya, ya kita bisa dengan melaksanakan seminar, pameran, special event, riset, dan sebagainya. Kegiatan PR itu sendiri kan tadi tujuannya agar dapat menjalankan tugas public relation ya kan, dalam usaha mencapai tujuan dari suatu lembaga atau tujuan dari organisasi ya, dengan menjalankan fungsi-fungsinya itu tadi. Sebenarnya tugas PR itu apa sih? Nah, tugas PR itu ngapain nantinya? Itu ada beberapa hal yang menjadi tanggung jawab atau tugas seorang PR. Jadi, menurut Ruslan, public relation itu punya beberapa kewajiban untuk membantu manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya sebagai fungsi manajemen. Nah, menurut Ruslan, itu disebutkan, itu dikemas dalam main activity atau kegiatan inti, di mana kegiatan inti atau main activity ini dibagi lagi menjadi 3 hal. Yang pertama itu adalah communicator, yang kedua itu adalah backup manajemen, dan yang ketiga itu adalah image maker. Nah, ini kegiatan intinya dari seorang PR ya, tugas dari seorang PR-nya ada 3, as a communicator, backup management, sama image maker. Nah, yang pertama nih, as a communicator. Jadi seorang public relation itu menurut Ruslan dinyatakan bahwa the public relation must have ability as a communicator, either directly or indirectly, through the media print or electronic and oral atau person spoken. Jadi untuk public relation, tugas public relation atau PR sebagai seorang komunikator atau komunikator ini menurut Ruslan disebutkan bahwa seorang public relation harus memiliki kemampuan untuk menjadi komunikator baik secara direct atau indirectly, langsung dan tidak langsung, baik melalui media cetak maupun elektronik ataupun oral atau person spoken ya, orang to orang gitu, orang sama orang gitu. Itu untuk yang public relation as a communicator. Kemudian Ruslan juga menjelaskan kalau seorang PR itu punya nih kewajiban sebagai backup manajemen. Kita backup, tahu ya kan, backup ya, anggaplah orang yang berdiri di belakang kita nih backupan kita ya kan, backup manajemen. Di sini Ruslan menjelaskan kalau as a backup management, public relation must support other activities like management promotion, marketing, professional, and act to reach the company target. Jadi seorang public relation ini harus mendukung kegiatan-kegiatan lain dalam perusahaan ya, seperti manajemen promosi, marketing atau pemasaran, operasionalnya, dan beberapa kegiatan lainnya atau dan sebagainya untuk mendukung tercapainya tujuan dari perusahaan atau company target. Dan yang ketiga, PR harus memiliki kemampuan atau punya kewajiban untuk menjadi seorang image maker atau pembuat citra dari perusahaan. Dimana Ruslan menjelaskan bahwa the public relation must be creates a positive image in order to achieve reputation, achievement, and target of the company. Seorang PR harus menciptakan image yang positif agar mendapatkan reputasi, kemudian prestasi, dan mencapai target dari perusahaan. Nah, itu dia 3 main activities yang biasanya atau kegiatan atau tugas yang dilakukan seorang PR dalam menjalankan fungsi manajemennya. Ada lagi nih yang lainnya nih, tugas PR dari sisi yang lainnya juga ini ada 3. Yang pertama, menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan
perilaku publik. Kemudian direkomendasikan kepada manajemen untuk merumuskan kebijakan perusahaan atau organisasi. Nah, jadi di sini tugas seorang PR itu adalah menginterpretasikan, menganalisis nih kecenderungan perilaku publik. Nanti akan direkomendasikan kepada orang-orang manajemen, kemudian akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan suatu kebijakan atau keputusan dalam perusahaan. Nah, kalau ini beberapa situasi dalam perilaku publik ini dijelaskan berdasarkan menurut Frank Chevkin ada beberapa situasi perilaku publik di mana yang A dari yang tidak tahu menjadi tahu, harus dianalisis, harus diinterpretasikan dan juga dievaluasi, dari yang apatis menjadi peduli, dari yang prasangka menjadi menerima, dari permusuhan menjadi simpati. Nah, itu dia untuk tugas yang untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi kecenderungan berperilaku publik yang kemudian nanti akan direkomendasikan kepada pihak manajemen untuk dipertimbangkan supaya dapat merumuskan kebijakan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik. Nah, dalam kondisi ini PR harus mampu nih, selain hanya mempertemukan saja, tidak selain hanya membuat suatu organisasi atau lembaga ditemukan dengan kepentingan publiknya, seorang PR di sini juga harus mampu mengusahakan agar terjadi kesepakatan nih antara lembaga atau organisasi dengan kepentingan publik itu, supaya bisa saling mengerti, saling memahami, kemudian saling sepakat, dan akhirnya dapat dilaksanakan nih apa yang disepakati. Yang ketiga, mengevaluasi program-program perusahaan atau organisasi khususnya yang berkaitan dengan publik, di mana dengan menjalankan fungsi ini, mengevaluasi program-program ini, maka mensyaratkan kalau kedudukan dan juga wewenang PR dalam satu organisasi itu cukup tinggi dan luas. Nah, dari tadi kita ngomongin soal tugas-tugasnya, kemudian fungsi-fungsinya seorang PR dalam menjalankan fungsi manajemennya. Kita pengen tahu nih, kalau misalkan dalam menjalankan aktivitasnya seorang PR itu jadi apa sih untuk melakukan kegiatan ini, kegiatan yang tadi yang mengevaluasi, menginterpretasikan dan lain-lain sebagainya, mereka itu jadi apa? Sebenarnya untuk yang aktivitas public relations-nya atau public relation itu banyak banget, itu sekitar ada 20-an aktivitas yang bisa dilakukan PR untuk menjalankan tugasnya atau melakukan kegiatan PR-nya dalam fungsi manajemen. Yang pertama tentunya komunikasi, yang kedua komunikasi kan pertukaran ide, pendapat, dan gagasan ide ya baik melalui visual, lisan atau tulisan. Kemudian ada publisitas, ada promosi, press agent, ada integrated marketing, manajemen issues, manajemen krisis, public information officer, ada public affairs dan lobbyist, financial relation, community relations, dan lain-lain sampai sponsorship, kemudian cross relationship marketing sampai fundraising. Fundraising itu meningkatkan hubungan atas sektor non-profit untuk mendorong terkumpulnya dana untuk bantuan, biasanya fundraising. Tentunya dalam menjalankan kegiatan PR, seorang PR itu butuh alat bantu. Nah, alat bantu di sini diartikan sebagai strategi PR dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai pada jalurnya, dan di dalam ini memiliki komponen-komponen yang saling berhubung dengan praktek kerja public relation. Ini alat bantu kegiatan peran dari public relation dijelaskan oleh Kotler dengan konsep PENSILS, P-E-N-C-I-L-S, di mana P atau P yang pertama adalah untuk publicans, P is for publicans, publikasi atau publisitas, di mana setiap fungsi dan tugas public relation adalah menyelenggarakan publikasi dan menyebarluaskan informasi kepada seluruh media tentang kegiatan perusahaan atau organisasi yang memang berhak diketahui oleh publik gitu. Selain itu, public relation juga menghasilkan publisitas untuk memperoleh tanggapan positif secara luas dari masyarakat. Itu untuk yang P. Yang kedua adalah E. E is for event atau penyusunan program acara. Seorang PR juga harus mampu merancang acara tertentu yang dipilih dalam jangka waktu, tempat, dan objek tertentu yang secara khusus untuk mempengaruhi publik. Nah, di antaranya ada 3 nih eventnya. Ada yang berbentuk kalender event, di mana ini merupakan hal yang rutin dilakukan atau regular event yang dilaksanakan pada bulan tertentu sepanjang tahun.
Yang kedua ada special event, di mana event ini yang bersifat khusus dan dilaksanakan pada momen-momen di luar regular event tadi. Yang ketiga, moment event, di mana moment event itu adalah acara yang sifatnya momentual dan lebih khusus lagi dari si special event. Oke, itu yang untuk eventnya. Yang ketiga adalah N. N is for news atau menciptakan berita. Ya seperti biasa seorang PR di sini bisa menciptakan berita melalui press release, kemudian newsletter, bisa juga dengan bulletin dan lain-lain sebagainya, dengan mengacu pada teknis penulisan seperti biasa 5W1H, menyampaikan informasi apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, kemudian siapa, kapan, gimana dan lain-lain, dengan sistematika yang berupa piramida terbalik, di mana yang paling penting diletakkan di bagian tengah berita. Itu adalah news atau N. Yang selanjutnya adalah C is for community involvement atau kepedulian pada komunitas. Tugas sehari-hari seorang public relation officer atau PRO adalah mengadakan kontak sosial dengan kelompok masyarakat tertentu serta menjaga hubungan baik atau disebut juga dengan community relations dan humanity relations dengan pihak organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Untuk community involvement atau kepedulian pada komunitas itu seperti itu. Yang selanjutnya adalah I atau E, inform or image, yaitu memberitahukan dan meraih citra. Jadi fungsi utama public relation untuk yang inform dan image itu adalah pertama memberitahukan sesuatu kepada publik atau menarik perhatian sehingga diharapkan kita akan memperoleh tanggapan berupa citra yang positif. Kita membuat proses di organisasi atau lembaga yang kita wakili dari mulai nothing to something. Makanya kita memberitahukan sesuatu kepada publik dengan harapan bahwa kita bisa mendapatkan tanggapan yang positif berupa citra positif dari masyarakat terhadap kita. Dari nothing to something, dan dari yang tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu maka nantinya akan menjadi suka, kemudian diharapkan akan timbul sesuatu yang saling menguntungkan, sesuatu yang berarti gitu, maksudnya sesuatu yang berarti berupa citra. Selanjutnya L adalah lobbying and negotiation, di mana pendekatan dan bernegosiasi. Keterampilan untuk melobi secara personal dan kemampuan bernegosiasi sangat diperlukan bagi seorang PRO atau Public Relation Officer agar semua rencana, gagasan, dan juga kegiatan dari suatu lembaga itu mendapatkan dukungan baik dari individu maupun lembaga-lembaga lainnya sehingga timbul situasi yang saling menguntungkan. Nah, itu dia tadi situasi yang saling menguntungkan atau win-win solutions. Dan yang terakhir is S. S is for social responsibility atau tanggung jawab sosial. Aspek tanggung jawab sosial dalam dunia public relations sangat penting karena PR tidak hanya memikirkan keuntungan bagi lembaga atau organisasi yang diwakilinya juga, tetapi juga kepedulian kepada masyarakat. Hal ini penting supaya kita atau seorang public relation tetap memperoleh simpati atau empati dari khalayak. Inilah yang terdapat dalam teori public relations sebagai social marketing atau peran PR-nya yang dikemukakan oleh Kotler dalam konsep 10 Cs. Ada publications, event, ada news, ada community involvement, ada inform or image, ada lobbying and negotiations, dan social responsibility. Itu dia tadi kegiatan PR manajemen dalam menjalankan fungsi manajemennya, teman-teman. Semoga bisa menambah informasi dan ilmu baru untuk teman-teman semua. Dan kalau misalkan teman-teman punya pendapat baru atau materi yang baru, teman-teman bisa banget komentar di bawah ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat notifikasi kalau channel ini update video baru. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir. Sehat-sehat selalu dan bye-bye.